datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang gelap, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melendahkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini ku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melendahkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, apa kabar pemirsa TVRI Yogyakarta. Hari yang menyenangkan di saat pagi hari kita say goodbye sama anggota keluarga, kemudian mereka melakukan aktivitasnya masing-masing, dan akan semakin menyenangkan di saat sore hari, di saat malam hari ketemu lagi gitu ya. Berkumpul lagi, cerita lagi terkait apapun yang sudah dialami selama seharian nanti. Dan semoga hari ini juga itu termasuk Anda yang ada di rumah. Kabar baik, mudah-mudahan begitu juga dengan keluarga, anak-anak, dan juga mungkin putra-putri Anda sekarang sedang beranjak ke remaja. Ini yang harus hati-hati. Ada satu topik yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Waduh. Tapi jangan waduh. Kenapa? Karena kita harus paham. Jangan sampai kita termasuk dari salah satu penyalahguna narkoba. Untuk itu di studio sudah hadir ada beberapa narasumber yang kita akan banyak berbincang mengenai nafsa itu apa sih? Kenapa bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan narkotika, kemudian psikotropika dan juga zat aditif lainnya?
Kita bahas lebih banyak lagi dalam tema kita hari ini, upaya dalam pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan nafsa. Saya Vira Maya bersama Anda kurang lebih selama 60 menit ke depan. Di samping saya sudah hadir, beliau adalah Ketua Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Haji Kuswanto, SIP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI. Yes. Semangat terus Pak Kus. Semangat, sehat selalu. Salam sehat untuk Pak Kus. Iya. Luar biasa beliau hadir lagi di sini di sela kesibukan beliau. Matur nuwun untuk rawuhnya. Kita hari ini ngobrolin nafsa Pak Kus. Ya. Pada remaja bisa, pada anak-anak bisa, nih agak bahaya nih ya, harus pencegahannya benar-benar dari awal. Selain Pak Kus, di samping beliau ada Dr. Suharto Hesti Kuncoro, MSc, spesialis kedokteran jiwa. Dr. Kuncoro, apa kabar? Waalaikumsalam. Matur nuwun dokter sudah hadir di sini. List pertanyaan dokter paling banyak. Nafsa itu apa, nyalahgunainnya gimana? Kalau kita ada surat dokter dikatakan penyalahgunaan, banyak sekali dok. Nanti kita tanya satu persatu ya. Kemudian satu lagi di samping Dokter Kuncoro ada Mas Agustinus Kamugianta, ST, ICAP 1. Ini beliau adalah Ketua Ikatan Konselor Adiksi Indonesia untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, selamat pagi. Salam sehat untuk Anda. Amin. Iya, tetap semangat ya. Ya. Saya panggilnya Mas Agustinus ya. Agustinus ya. Mas Agustinus, ICAP 1 ini maksudnya apa Mas Agustinus? Itu suatu gelar dari Institut Certified Adiksi Profesional. Oh. Jadi ketika kita mendapatkan pelatihan UTC, UTC itu Universal Treatment Curriculum 1 sampai 9 nanti diuji. Ketika nanti lulus, nanti akan mendapat gelar ICAP. Nanti ada berjenjang ICAP 1, 2, 3 gitu. Oke, baik. S1, S2, Oh, istilahnya S3, seperti gitu, itu ya. Dan ini sebagai konselor untuk teman-teman yang istilahnya adiksi gitu ya. Adiksi ini apa? Adiksi itu kan penyakit otak atau ketergantungan. Ketika menyalahgunakan nafsa itu nanti lama-kelamaan akan menjadi suatu penyakit otak yang namanya adiksi yang bersifat kronis, kambuhan. Makanya itu butuh konselor. Ya, yang akan mendampingi, yang akan merehab yang mempunyai penyakit adiksi ini. Oke, baik. Nanti akan saya tanyakan juga banyak hal nih terkait yang satu ini. Kemudian satu lagi, seorang psikolog cantik, ini satu-satunya narasumber saya paling cantik hari ini. Ada Mbak Jatu Anggraini, SPSI, MPSI. Assalamualaikum Mbak Jatu. Waalaikumsalam Mbak Vira. Selamat malam pemirsa. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Seorang psikolog tuh harus gitu loh, ngomongnya tuh lembut, santai, yang ngayomi gitu loh. Jadi kalau kita konsultasi ke beliau tuh keluarnya smile. Makasih Mbak Jatuh sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Baik, pemirsa, jangan lewatkan banyak sekali yang akan kita bahas mengenai upaya dalam pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan nafsa. Tapi sebelum ke sana, sebelum saya ke Pak Kus, nun sewu nih Pak Kus, saya pengen nanya dulu nih mengenai definisinya nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Berarti banyak ya dok? Apa itu definisinya dok? Terima kasih. Sebelumnya mungkin kita sering mendengar istilah nafsa atau narkoba gitu ya. Itu apa sih? Nah, sebenarnya itu sama, cuma beda istilah aja. Kalau nafsa mungkin itu dari Kemenkes, kita mengandung dari WHO, jadi istilah kesehatan. Kalau narkoba mungkin istilah hukum atau berita-berita dalam umum gitu ya. Jadi nafsa atau narkoba itu kalau definisinya dia suatu zat, baik obat maupun bukan obat, alamiah ataupun sintetis, dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat di otak. Sehingga dia dapat mempengaruhi kesadaran dan mempengaruhi dari emosi, perilaku, dan mental seseorang. Dan yang paling membahayakan dapat menyebabkan ketergantungan. Gitu. Itu namanya narkoba atau nafsa. Kita familiarnya narkoba ya dok ya. Dikatakan penyalahgunaan tuh seperti apa? Karena ada beberapa artikel yang mengatakan ini obat boleh dikonsumsi loh, tapi dengan resep dokter. Nah, yang dikatakan penyalahgunaan tuh seperti apa dok? Kalau penyalahgunaan ya berarti menyalahgunakan, harusnya digunakan tapi nggak boleh tapi digunakan. Jadi kalau untuk mungkin lebih parahnya itu narkotika golongan 1. Seperti? Itu seperti sabu-sabu, ganja, ekstasi,
uta, kokain dan sebagainya. Ada 92 kalau sekarang yang dari. Nggak usah disebut dok, Ya, nggak usah. kelamaan. Nah, itu golongan 1 itu bunyinya adalah tidak boleh digunakan di Indonesia sama sekali. Meskipun itu untuk obat? Bukan obat, nggak boleh. bukan Untuk obat? medis nggak boleh dan untuk apapun nggak boleh. Dan boleh untuk penelitian, tapi itu harus peraturan menteri yang ketat itu dan nggak boleh. Makanya siapapun dengan alasan apapun, ketika dia memakai narkotika golongan 1, ya pasti akan berurusan dengan hukum. Gitu. Nggak ada yang kebal hukum dengan golongan 1. Nggak ada ampun ya, meskipun itu Ya saya secara nggak hukum, tahu secara gitu. hukum tidak gitu. Terus kalau penyalahgunaan, karena itu barang yang enak ya, barang yang enak. Orang pasti akan mencari yang enak-enak, sehingga itu pasti akan dicari. Cuman kenapa kok ini diatur gitu ya? Ini disalahgunakan, udah nggak boleh. Tapi banyak orang mencari. Ya. Karena negara di sini hadir dengan undang-undangnya untuk melindungi pemakainya. Kenapa? Karena boleh saya cerita sedikit ya ini ya. Ada efek-efek dari nafsa itu yang akan merugikan semuanya. Satu, pertama dia ada sifatnya itu putus zat. Putus zat. Putus zat. Jadi orang memakai nafsa itu kan enak. Dia memberikan rasa nyaman, rasa tenang, jadi termotivasi, jadi semangat dan sebagainya. Cuman sesuai keseimbangan alam ya. Jadi namanya ada enak, ada tidak enak. Ketika efeknya itu habis, yang muncul adalah rasa tidak enak. Dan itu sebanding dengan rasa enaknya, putus zat. Sehingga orang begitu merasakan enak, efeknya habis, dia akan ya karena nggak enak pasti akan mencari lagi. Terus kalau nggak konsumsi nggak well nih gitu. Yang kedua ada efek namanya toleransi. Begitu dia putus zat, dia merasa nggak enak. Nah, ini lama-lama itu tubuh kebal. Sehingga dia akan menambah dosisnya untuk merasakan kenikmatan itu. Semakin dia makin merasa enak, dengan dosis yang tambah, ya, rasa tidak enaknya pasti akan tinggi. Wah, makanya putus zatnya akan sangat menyiksa sekali. Itu yang dikatakan sako itu, dok? Ya, sako kayak gitu. Terus yang ketiga ini begitu dia sudah memenuhi siklusnya itu, akhirnya dia hidupnya hanya untuk itu, ketergantungan. Jadi dia hidupnya hanya untuk mencari itu. Dan ketika itu sudah terjadi, disitulah awal kehancuran seseorang yang memakainya. Karena merembet kemana-mana nih, nggak cuma ketergantungan di dia, dari mulai nanti kriminal masuk, dia mulai mencuri dan segala macam gitu. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Saya mau ke Pak Kus dulu. Pak Kus, melihat yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta mengenai penyalahgunaan narkoba, kemudian bagaimana pencegahannya, menurut Pak Kus sendiri seperti apa? Ini regulasi nih, ngomongin regulasi nih Pak. Iya, kalau di DIY berkaitan dengan narkoba dan psikotropika memang sudah dibuatkan regulasi, yaitu payung hukum perdanya, Perda nomor 13 tahun 2010. Itu tentang yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba. Sudah dibuatkan seperti itu. Maka dokter tadi mengatakan bahwa itu narkoba itu yang diserangkan saraf utama. Saraf utama itu kan penting sekali. Dan itu yang harusnya ditakutkan oleh masyarakat kita yang bisa terjerumus ke sana itu kecanduannya itu, Mbak Vira, kecanduannya itu, sehingga begitu dia putus terus dia habis konsumsi, dia mesti akan meningkatkan yang menambahkan dosis ya. Dosisnya akan ditambah. Nah, ini perlu gencarnya sosialisasi terhadap masyarakat, jangan sampai yang belum terkena itu bergaul dengan walaupun ada iming-iming yang menjanjikan dan sebagainya. Yang katanya enak tadi yang seperti dokter sampaikan ya. Kemudian upaya promotifnya seperti apa tuh Pak menurut Pak Kus, selain janganlah deketin teman-teman yang seperti ini gitu. Ini kan kita mengadakan acara seperti talkshow ini juga promotif juga, termasuk di situ. Memang juga tugas dinas kesehatan untuk mensosialisasikan ke masyarakat, Mbak Vira. Kalau Pak Kus melihatnya sendiri di masyarakat saat sosialisasi ini ya dari dinas kesehatan, saya yakin pasti akan ada pengawasan gitu. Kendalanya apa sih Pak?
Ya kendalanya kita itu kurang SDM-nya memang tidak memadai untuk sampai ke bawah, betul. Nah tentu saja ini ada usaha dari pemerintah khususnya dalam hal ini dari Satpol PP sendiri ini sudah membentuk yang namanya jaga warga. Jaga warga. Jaga warga itu tugas fungsinya menurut saya nanti penekanannya tidak hanya keamanan dan ketertiban. Di situ tahu persis yang namanya jaga warga itu warga di situ juga tahu persis karakter masyarakatnya. Permasalahan di masyarakatnya kan lebih tahu. Nah, paling tidak jaga warga ini juga difungsikan untuk pemahaman ke sana dan juga kalau terjadi di situ ada warga yang dilaporkan supaya ada nanti dimasukkan di rehabilitasi tadi. Iya. Kalau menurut Pak Kus efektif nggak? Artinya gini, karena kenal kan ada mungkin rasa sungkan, ada mungkin rasa aduh nggak enak nih kalau saya ngelaporin warga, saya kenal banget sama dia gitu. Ya itu harusnya dihilangkan. Jaga warga itu? Saya rasa efektif, Pak. Karena di situ nanti ke depan juga ini kalau saya tidak salah ya. Bahwa dari kepolisian itu juga sudah menurunkan personilnya di masing-masing RW, Pak. Jadi polisi RW nanti ke depan. Oh gitu. Iya. Nanti koordinasinya kan di situ. Nah, di situ nanti ke Polsek atau nanti yang berkompeten di wilayah itu berembuk mau dikemanakan. Nah, itu kan direhabilitasi akhirnya nanti, bukan dipidana dan sebagainya. Ya. Karena ada yang mengatakan ini harusnya korban ini tidak dihukum tapi harusnya direhabilitasi begitu ya. Nah ini hal-hal yang seperti ini diregulasi ada juga tuh Pak? Ada ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi. Kita mau break dulu nih. Setelah ini baru saya mau nanya-nanya lebih lanjut lagi dengan Mas Agustinus juga kepada Mbak Jatu sebagai seorang psikolog. Seperti apa sih sebenarnya mendampingi teman-teman yang memang dia sudah masuk ke dalam kategori penyalahgunaan narkoba. Setelah yang satu ini tetaplah bersama kami tentunya dalam Ranah Publik. Ada satu kisah cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Tajamnya pisau takkan sanggup goyahkan cinta antara kita, menebus semua dan waktu menyatu di dalam jiwaku. Tetes air mata mengalir di sela derai
matahari. Terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan kami di Ranah Publik, dan tema kita hari ini adalah mengenai upaya dalam pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan nafsa atau narkoba lah. Paling gampangnya tuh narkoba gitu. Baik, kalau tadi sudah berbicara mengenai nafsa itu apa, kenapa bisa dikatakan penyalahgunaan, dan ternyata payung hukum atau regulasinya juga sudah ada, aman. Nah, sekarang saatnya saya pengen nanya dulu nih kepada Mas Agustinus yang sudah punya sertifikat ICAP 1. Wah, tahu nih saya sekarang. Berarti besok masih lanjut lagi nih, 2, 3 gitu, harapannya gitu ya. Dan diperpanjang. Dan diperpanjang. Iya. Oh, itu harus diperpanjang? Iya. Setiap berapa lama sekali? Berapa tahun? 3 tahun. Oh, 3 tahun diperpanjang. Ikut pelatihan lagi gitu? Ya, membayar bayar ke lagi. Colombo Plan. Oh gitu, tapi nanti akan ada penguatan kapasitas Ya, juga ya. pasti. Baik, saya ke Mas Agustinus nih lebih ke faktor kejiwaan apa gitu Mas. Ya. Kok akhirnya rata-rata nih orang akhirnya terjerumus ke penyalahgunaan narkoba? Oke. Ada 4 alasan kenapa kok teman-teman itu menyalahgunakan narkoba atau nafsa itu kan. Ada 4, menurut NIDA itu ada 4. Yang pertama itu tentang agar menjadi lebih baik, agar pede, ya kan. Yang pertama ketika menggunakan agar lebih pede, percaya diri. Seperti, oh saya mau main musik nih, mau pentas. Oke. Agar lebih percaya diri, mereka menggunakan, ya kan. Enggak, soju enggak? Tenang, enggak. Yang kedua adalah agar dapat berpenampilan baik, ya kan. Sebagai contoh saya nih agak gemuk nih kan, untuk berdiet pakai sabu atau pakai agak kurusan gitu. Ya gitu, atau ketika saya menggunakan seperti yang dikatakan dokter tadi kan, ketika zat psikoaktif itu digunakan maka akan merusak fungsi otak dan berpengaruh pada perasaan, perilaku, terus sama pikiran gitu kan. Perasaannya jadi menjadi lebih baik ketika menggunakan itu. Padahal itu nggak ada dalam penelitiannya dok ya. Pakai sabu kurus gitu nggak ada ya dok? Oh ada. Awalnya memang obat untuk diet itu. Tapi kan dengan resep dokter. Dulu, tapi di luar tuh. Oh, oke. Tapi karena efeknya itu jelek, akhirnya terus dilarang. Oke, baik. Ini tidak Karena mengindahkan ketergantungannya itu ya. Oke, ini tidak mengindahkan efek, yang penting kurus gitu ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga alasannya? Yang ketiga adalah agar dapat melakukan suatu pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan gitu Oh, kan. kayak butuh doping gitu? Ya, seperti butuh doping agar dapat menyelesaikan pekerjaan. Itu. Yang keempat adalah karena teman-temannya atau orang lain itu juga menggunakan. Nah ini nih, Ya kan? lingkungan. Iya, ketika dia ada komunitas peer sebayanya dia memakai, Peer grupnya dia. ya peer groupnya, kalau dia nggak make kan pasti tidak akan diterima di peer groupnya itu. Nggak keren lu gitu ya? Ya, nggak gaul Nggak gitu gaul. kan. Anak-anak kecil kan, nggak ngerokok malah dapat dibully gitu kan. Nah, itu ada 4 alasan itu yang mempengaruhi atau menjadikan alasan kenapa kok teman-teman atau orang itu menggunakan nafsa atau menyalahgunakan zat psikoaktif. Oke, nah itu dari sekian banyak panjenengan selama ini jadi konselor, Ya. usia berapa tuh range-nya mereka yang penyalahgunaan narkoba tuh? Kebanyakan? Kalau zaman saya dulu itu kan waktu mulai SMP kelas 3 mau transisi ke SMA, terus hancur-hancurnya di SMA, mulai SMA, kuliah gitu. Kalau sekarang itu begitu mau masuk SMP, ketika SMP juga sudah menggunakan. Maka kalau mau preventif itu setidaknya di prasekolah atau di SD kan, ketika mau melakukan preventif terhadap penyalahgunaan nafsa ini yang idealnya. Karena apa? Karena di komunitas anak-anak SMP itu sudah pada menggunakan,
Bahkan di SD pun juga sudah menyalahgunakan obat di situ. Itu di daerah istimewa Yogyakarta Panjalan juga menemukan hal itu? Banyak gitu kan. Kalau kita mau pas waktu penyuluhan atau memberikan psikoedukasi pada teman-teman komunitas SMP atau teman adik-adik kita yang masih SD gitu kan, kita memberikan sebuah semacam selebaran yang pertanyaan itu sama beberapa pertanyaan, berapa kali pernah menggunakan, kuesioner terus gitu ya, kuesioner pada saat usia berapa, dan ketika di kita menyebutnya facility ya, karena kalau di tempat rehab kita menyebutnya fasilitas kan, facility. Kalau di facility kebetulan saya punya fasilitas jadi tempat rehab gitu, ketika menggali teman-teman waktu di asesmen mereka pada saat usia SMP, kelas 1 SMP sudah mulai menggunakan obat. Di SD mereka merokok, mau lulus SD itu mereka sudah minum alkohol, di SMP beralih ke obat, ya udah selesai. Itu kan kalau adiksi itu kan ada tingkatannya, Mbak. Yang pertama adalah coba-coba, yang kedua rekreasional, yang ketiga penggunaan rekreasional. Rekreasional. Jadi dia merasa happy gitu. Bukan, setiap kali kita mau nonton pentas atau hanya itu aja. Ketika kita mau piknik atau cuma waktu-waktu tertentu buat happy-happy. Ya, terus waktu intensif. Terus ketergantungan, ujungnya di ketergantungan atau di adiksi. Sama seperti yang dokter katakan tadi ya, putus zat, kemudian toleransi, endingnya tergantungan. Oke, nanti saya akan lanjutkan lagi, Mas Agustinus, saya ke Mbak Jatuh dulu. Kenapa sih di usia-usia itu, Mbak Jatuh? Rentan sekali ya? Iya, karena di usia remaja ini kan remaja bisa saatnya mencari jati diri ya, explore. Kemudian dia tadi ada rasa ikut-ikutan, pengen temennya seperti apa, pengen coba-coba. Nah ini yang mereka cari. Saatnya mereka cari-cari, delalahnya yang dapat adalah lingkungan seperti itu. Nah, tetapi memang ini butuh banget, makanya sosok yang bisa menjadi role model. Karena di masa-masa remaja, kemudian masa-masa sekolah ini, sebenarnya semua orang itu kan sedang mengembangkan konsep diri. Konsep diri itu kan ada konsep diri positif, ada konsep diri yang negatif. Kalau para remaja, para anak-anak ini mengembangkan konsep diri yang positif, dia nggak akan kok kemudian terus menilai dirinya, aku ini siapa sih? Aku ini kemudian menilai bahwa aku kurang cantik, aku kurang sispek, aku kurang pinter, aku kurang kreatif. Itu nggak akan seperti itu. Karena kalau konsep dirinya positif, ya dia memandang dirinya positif. Jadi nggak akan merasa kurang dan mencari kekurangan itu pada hal-hal yang negatif, salah satunya narkoba ini. Atau mencontoh temennya yang menggunakan narkoba ini. Atau mudah dibujuk rayu oleh temennya yang menggunakan narkoba. Karena dia nggak punya role model lain selain teman-teman itu yang terlihat keren. Betul, tapi kalau konsep dirinya sudah negatif, ya dia merasa nggak pede, merasa nggak yakin dengan dirinya, maka begitu ada kamu pakai ini aja, kamu tuh jelek kalau nggak begini, kamu ikut kita aja, gampang banget dimasukin oleh itu. Gampang terpengaruh. Lalu bagaimana kita bisa tahu gitu ya, anak ini harus mengembangkan ke arah yang positif gitu? Itu apa yang harus dilakukan orang tua nih? Karena kita ngomonginnya dari anak dulu ya, karena anak yang paling terpengaruh. Iya. Nah, orang tua memang harus waspada ya, karena ini lingkungan terkecil, ini adalah unit terkecil dalam masyarakat, itu pasti keluarga. Orang tua yang paling tahu banget karakter anak seperti apa. Maka ya kembali lagi, komunikasi dalam keluarga itu harus benar-benar dibangun. Nah, yang selama ini rumah menjadi tempat nyaman itu harus dikembalikan. Tidak sekedar ketemu itu hanya ketemu secara fisik, tetapi secara psikis harus ada saling menyapa, saling istilahnya ngarohke gitu ya. Kalau tadi ada jaga warga, mungkin ada jaga rasa gitu juga ya Pak ya. Jaga rasa di keluarga. Jaga rasa di keluarga. Perasaan anak, perasaan orang tua tuh saling dijaga. Yang ditanyakan enggak sekedar nilai, enggak sekedar habis ngapain, tetapi perasaan anak juga ditanyakan di situ. Jadi kualitasnya dalam keluarga itu yang
paling penting. Nah, jadi perasaan-perasaan itulah yang dijaga dalam Oke, nanti saya tanyakan juga nih, kira-kira ada nggak dari keluarga baik-baik saja gitu ya, tapi dia terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Tapi nanti dulu saya mau minta pendapatnya Pak Kus nih. Pak Kus tadi sudah disampaikan di masyarakat yang unit terkecil adalah keluarga gitu. Ini termasuk dalam sosialisasi juga ya, tidak hanya masyarakat umum tapi intinya dari keluarga. Saya setuju sekali yang disampaikan Bu Jat tadi. Bahwa muaranya itu keluarga itu pegang peran, Mbak. Ya. Membentuk karakter anak itu awali dari keluarga. Jadi di samping keluarga, lingkungan juga mendukung juga, Mbak. Ya. Karena sebagus apapun yang namanya regulasi dari pemerintah, itu tanpa ada kerjasamanya dengan masyarakat, tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Untuk antisipasi terkait dengan yang namanya narkoba tadi. Nah, ini kami juga berharap peran serta masyarakat ya, aktif juga dalam program-program pemerintah berkaitan dengan pembentukan karakter generasi penerus kita. Kan gitu, ini kan generasi penerus bangsa. Jadi kalau kami amati keluarga sekarang itu khususnya yang paling dekat dengan anak kan ibu. Mereka kasihkan gadget. Sehingga untuk memperhatikan anaknya itu terbengkelai. Nah, ini juga berpengaruh loh, Mbak. Saya lagi sibuk, kamu main HP dulu nak gitu ya. Nah, ini. Ya, namanya anak itu kan mencontoh orang tuanya. Apa yang dilakukan orang tua itulah yang dicontoh. Oke, ini yang harus yang jadi PR kita bersama ya. Iya. Oke, baik. Itu tadi ada satu masukan, termasuk juga sosialisasi ke masyarakat juga harus lebih intensif. Penguatan kapasitas dari para kader juga harus ya Pak ya. Betul, Mbak. Oke, baik. Dan itu ada program-programnya semua Pak mungkin dari Dewan? Ada dari Dinas Kesehatan juga, kader-kader kesehatan di masyarakat sudah terbentuk. Dan bisa dikatakan optimal belum Pak kira-kira sejauh ini? Ya saya rasa belum Mbak, karena mereka juga sifatnya juga akan seperti relawan lah. Sosial ya Pak ya? Iya. Oke, jadi harus didukung sepenuhnya. Monggo lah nanti kira-kira Pak Kus dan teman-teman akan seperti apa di komisi deh. Baik, nanti kan kita lanjutkan lagi. Kita masih punya 2 sesi. Jadi pemirsa kalau misalnya Anda ingin tahu lebih banyak lagi mengenai apa sih sebenarnya upaya yang sudah dilakukan dalam pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan narkoba, kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Ranah Publik. Ya, Anda masih bersama kami dalam Ranah Publik. Kita masih berbicara mengenai upaya dalam pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan narkoba atau NAPSA. Saya ke Dokter Kuncoro dulu. Dokter, ini penanganan secara medis ya dok ya. Artinya tadi nanti pendampingan saya ke Mas Agustinus atau ke Mbak Jatuh. Kalau secara medis sendiri, rehabilitasi itu menjadi salah satu-satunya yang bisa lakukan. Bisa sembuh total nggak sih dok? Kalau bisanya bisa. Tapi ya, ini ada tapinya dari kalimat dokter ini pasti ada tapi. Itu tadi ketergantungannya itu. Oke. Jadi ketergantungannya, putus zatnya itu jadi yang membuat seseorang itu tidak berani untuk kembali ke garis normalnya istilahnya kayak gitu. Sehingga dia akan terus memakai untuk menghindari rasa sakonya itu gitu. Jadi makanya yang paling ngeri itu kan ketergantungannya itu. Jadi ketika orang sudah tergantung, kenapa saya tadi bilang itu kehancuran jiwa seseorang? Satu, disitulah mereka ketika tadi ngomong awalnya untuk motivasi, untuk bekerja, untuk biar bisa menyelesaikan tugas dan sebagainya. Tapi begitu mereka tergantung karena ada sakonya itu, mereka malah jadi nggak bisa fokus. Jadi orang-orang yang memakai ya mungkin 2 tahun, 5 tahun lah itu pasti bisa dilihat siklusnya. Biasanya satu, pekerjaannya malah kacau. Gitu. Kedua, keluarganya pasti kacau. Karena apa? Karena dengan adanya toleransi biayanya akan membengkak. Sehingga belanja mereka akan prioritasnya yang penting saya dapat barang. Orang-orang tergantung itu kan dia sudah tidak memperdulikan dirinya sendiri. Orang tua, keluarga, pekerjaannya, yang bahkan masyarakatnya. Yang penting saya tidak sakit, saya memenuhi itu. Nah, disitulah ngerinya ketergantungan itu. Biasanya istrinya akan lari, terus nanti asetnya akan habis semua gitu. Dan kalau dari laporan BNN, kenapa ini kok dilarang? Gitu. Itu pernah BNN melaporkan bahwa belanja narkotika itu setahun itu negara dirugikan sampai 63 triliun.
Dalam 1 tahun? Ya, jadi memang ketika orang-orang memakai itu, akhirnya ya uangnya hanya untuk beli itu. Nah, dan mereka nanti akan tidak bisa produktif. Nah, mungkin nanti dari konselor ini yang banyak yang mendampingi mereka, bagaimana keluarga sudah habis-habisan, bagaimana mereka sudah hancur hidupnya, keluarganya pergi, istrinya pergi, dia dan sebagainya. Jadi hidupnya nanti menderita. Tapi menderita pun mereka tetap nggak peduli, yang penting dapat barang. Banyak ya zaman Puto itu ya, mereka sudah kena gangguan fisik, ada HIV, ada hepatitis B, bahkan sudah istilahnya kesakitan. Tapi yang dipikirkan ya? Bukan sakitnya, dapat barangnya. Nah, gitu. Saking kebutuhannya dia ketagihan. Ya, karena ya itulah makanya di sini peran semuanya diperlukan, jangan sampai mencobalah. Kalau untuk yang mencoba, pikirkanlah masa depannya. Pikirkanlah bahwa kita itu harus bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, kembali ke rehab. Rehab itu awalnya dulu bahwa ada aturan hukum, begitu tertangkap itu kan dipenjara. Tapi ternyata tidak menyelesaikan. Karena ketika di penjara, saya biasanya saya tahunya hanya dengan si A bandarnya. Begitu masuk penjara, ketemu sama satu circle. Bandarnya A sampai Z, jadi saya malah milih. tahu. Nah, malah milih ya. Nah, akhirnya mereka malah lebih ahli. Kemudian ada keputusan bersama dari 7 lembaga negara, Kejaksaan, Kapolri, terus Kemenhukam dan sebagainya, itu untuk direhab. Nah, kita di Rumah Sakit Dewa Gracia diatur oleh undang-undang untuk membuat rehabilitasi. Sehingga rehabilitasi ini bagaimana sih? Nah, kita meliputi ada rehabilitasi medis sama sosial. Jadi medis itu umpamanya pertama kita detok dulu, kita stabilkan, dan kalau memang kadang detok susah karena nanti dia tetap nggak bisa, kita pakai substitusi. Oh, jadi obat pengganti? Nah, pertama itu dulu. Begitu dia sudah stabil, sudah bisa nalar, itu ada rehab sosial. Kita pakai satu namanya terapi komunitas dalam satu rumah sakit. Di situ kita kuatkan pola hidupnya bersama-sama, kita pola pikir, pola hidup, pola perilaku dalam keseharian itu untuk mengubah pola pikirnya, untuk hidup tanpa narkoba. Itu. Dan di situ menyeluruh. Pertama, kita medis, sosial, perilaku. Yang ketiga, tetap pasca rehab itu tetap penting. Bagaimana dia nanti sudah bagus, bisa berpikir jernih, kembali ke rumah, ketemu temannya, ketemu apanya, ya sudah nanti balik lagi. Ketemu peer grupnya lagi. Ya itu. Dan di sini mungkin Bapak Dewan kita masalah utama di rehab itu adalah satu. Kalau kita itu di Kemenkes kita ada IPWL, penerima wajib lapor. Jadi mereka wajib melaporkan, secara undang-undang pun wajib melaporkan. Ini meskipun sudah selesai dari Rumah Sakit Jiwa Gracia, mereka harus wajib lapor nih? Enggak. Atau gimana? Kalau undang-undang itu setiap pemakai wajib lapor. Untuk mendapatkan haknya, mendapatkan terapi. Gitu. Disembuhkan. Ya gitu. Cuman masalahnya di biaya biasanya. Mereka beli sabu-sabu jutaan gitu, tapi kalau untuk bayar rehab itu nggak mampu. Itu anehnya. Mungkin ini perlu peran serta dari pemerintah, mungkin dalam hal pembiayaan. Dan rehab itu nggak hanya sekali jadi. Namanya rehab gangguan jiwa, gangguan nafsa itu. Gangguan otak pertama, kedua adalah gangguan perilaku kebiasaan. Nah, mengubah kebiasaannya itu yang butuh waktu. Sehingga rehab kita standarnya adalah 3 bulan pertama. Setelah itu baru kita lihat sampai 6 bulan dan seterusnya, nanti tergantung dari itunya. Gitu. Baik. Ini sudah ada lirikan-lirikan Mbak, terkait dengan dukungan dari Dewan pastilah secara fungsinya ya. Salah satunya di anggaran gitu. Seperti apa Pak Gus menanggapinya? Saya rasa rehab tadi disampaikan dokter itu kan makan waktu lama, Mbak. Sedangkan mereka yang direhab itu sendiri kalau suruh bayar kan tadi mengatakan sulit. Mereka lebih prefer nyari obatnya aja gitu beli daripada obat rehab. aja daripada untuk membayarkan gitu. Jadi konsekuensi pemerintah lagi. Konsekuensi pemerintah nanti kita bahas dengan Dr. Ahmad lah. Sebagai Direktur Gracia. Paling tidak sudah ada poin ya untuk nanti bisa dibahas lebih lanjut ya. Sekali lagi ini merugikan negara berapa tadi dokter, sampai triliunan ya?
Belum lagi kalau misalnya, BNN. belum lagi nanti kalau dana turun dari pemerintah hanya untuk merehabilitasi mereka, makin banyak lagi yang harus dikeluarkan. Jadi begitu ya. Oke, saya ke Mas Agustinus dulu. Cerita pengalaman dong Mas terkait dengan panjenengan sebagai konselor. Pengalaman apa nih? Nah, ini pengalaman mengenai menggunakan atau penyalahgunaan narkoba. apa nih? Tergantungannya. Selama menjadi konselor, kemudian kan ini mendampingi mereka ya. Ya, ini penyintas juga. Beliau juga. Sudah Boleh pernah cerita dong, melewati itu ya. Mas, Apa? supaya bisa menjadi motivasi untuk mereka-mereka ini di rumah nih. Oke, kalau saya sih memang backgroundnya dari penyintas juga dari Nggak apa-apa ya, Pak, ya? apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Dari tahun berapa itu ya? 90-an. Angkatan saya angkatan 90-an. Iya. Jadi angkatan Putau zaman dulu. Terus tahun 2000 pernah mendapatkan rehabilitasi kan. Kalau zaman dulu belum ada dukungan pemerintah kan, kalau rehab ya pakai dananya sendiri. Pribadi. Ya, begitu. Sama dengan halnya yang dialami pecandu itu mirip-mirip sama. Ada tahapannya juga kan, dari yang coba-coba sampai dengan ketergantungan itu juga. Nah, ketika dari pengalaman saya rehab, saya terapkan sendiri ketika saya mendirikan sebuah panti rehabilitasi gitu kan, didukung dengan saya mengikuti pelatihan-pelatihan, terus akhirnya saya juga bisa membantu teman-teman yang lain. Oke, karena juga pernah merasakan sendiri, jadi tahu how to manage mereka terus. Ya, kalau di istilah teman-teman pecandu kan yang paling mengerti pecandu adalah seorang pecandu. Oke. Begitu kan. Dan kita juga punya apa namanya, punya komunitas seperti yang dibilang dokter tadi, mereka juga harus memperbarui komunitasnya atau peer-nya. Kita mempunyai komunitas yang setiap hari Rebu itu berkumpul, melakukan meeting, terus berbagi pengalaman, perasaan dan kekuatan di situ gitu kan. Karena mereka ketika pecandu itu dikembalikan ke lingkungan sosialnya masyarakatnya atau menjalani kehidupan yang bermasyarakat lagi, mereka juga perlu tempat untuk apa namanya, tempat komunitas yang memang benar mereka nyaman di situ. Mendukung lah ya. Mendukung di situ. Nah, di situ di komunitas itulah yang teman-teman pastinya mendukung di situ. Kalau saat contohnya paling mudah dicerna begini. Ketika saya suges atau craving itu badan nagih, karena dikatakan 10 tahun lagi juga bisa nagih, badan itu kepengen sekali. Ketika badan nagih, mereka bilang ke orang tuanya, Bu, saya kok nagih ya, kok pengen banget menggunakan ya gitu kan. Malah jadi omel, malah dimarahi orang tua, kamu kok nggak kapok-kapok dan lain sebagainya, belum sembuh atau gimana. Malah dimarahin bukannya dirangkul gitu ya. Kalau di komunitas kita yang di meeting kita setiap hari Rebu itu pasti banyak dukungan di situ. Bahkan kalau di situ juga ada yang sudah pasca dan ada yang masih menjalani program rehab di situ. Complicated, permasalahan adiksi ini complicated. Jadi ke seluruh bagian tubuh juga kan. Kalau yang pecandu mungkin seperti yang dibilang dokter tadi kan, duitnya banyak habis buat beli kan. Kalau beli sabu kan sekarang 1.200.000 kan. Kalau untuk beli perhiasan pasangannya atau istrinya, ya 100 ribuan aja lah. Iya kan, mending dibelikan sabu kan. Kalau sabu itu dibelikan perhiasan istrinya, mungkin gelangnya nggak bisa buat invest ya, Mas Agustinus ya. Banyak sekali yang di situ. Nah, mengembalikan fungsi utama sebagai peran masyarakat juga kita dampingi di situ juga kan. Karena penyakitnya luar biasa ini, ketika mempunyai penyakit adiksi ini luar biasa. Contoh halnya, logikanya begini, ada juga yang belum paham tentang adiksi, mereka tahunya anakku ini kok berubah, ini
kerasukan setan atau bagaimana? Nah ini ciri-cirinya akan seperti apa saya mau tanya, tapi setelah yang satu ini ya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali dalam ranah publik masih berbicara mengenai upaya dalam pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan nafsa. Setelah jeda berikut. Ya baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Sebelum saya kembali ke Mas Agustinus, saya ke Mbak Jatuh dulu. Ini mengenai upaya-upayanya nih Mbak. Kita kan tadi sudah menangani korbannya ya. Nah ini untuk mencegahnya, upaya apa yang harus dilakukan? Tadi keluarga sudah. Kemudian apa lagi nih? Kalau keluarga sudah, tapi support system di masyarakat masih, tuh anaknya kan habis kena narkoba tuh. Nah ini gimana tuh? Betul. Ya, jadi selain keluarga, masyarakat itu berperan penting sekali seperti yang disampaikan Pak Kus tadi. Jadi stigma dan diskriminasi itu yang kadang-kadang kita masih suka kelepasan ya. Tadi seperti tuh anaknya tuh pasti nakal, kalau pakai narkoba pasti nakal. Nah, itu suka kelepasan. Padahal anak atau remaja yang menggunakan itu kan mungkin baru sekali ya, baru sekali. Orang itu pasti semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Tidak boleh dijudge bahwa sekali melakukan kesalahan pasti salah semuanya. Nah, ketika sudah dijudge, diberikan stigma, apalagi sampai perlakuan, ada diskriminasi, itu kan membuat mereka terus merasa terpinggirkan. Akhirnya terus nggak punya siapa-siapa. Kalau nggak punya siapa-siapa, gimana mau berubah? Siapa yang memberikan dukungan? Ya akhirnya akan kembali pada komunitas yang salah terus, yang lama lagi, karena ngerasa nggak ada siapa-siapa. Justru masyarakat ini harus meminimalisir yang namanya stigma dan diskriminasi. Kalau bisa dihilangkan, karena yang dibutuhkan anak-anak ini adalah rangkulan, tempat yang nyaman. Jangan sampai nyamannya itu kembali pada lingkungan yang salah. Karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang harus disadari dulu. Jangan sampai justru mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Itu untuk pencegahannya. Dan kemudian tadi kalau sudah pernah menggunakan, kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat, yang harus kita lakukan juga, kita harus sadar dulu bahwa para pengguna, para pecandu itu kenapa sih nggak mau diobati, itu memang semua itu pemikirannya tuh beda-beda. Ada yang karena ada tahapan perubahan perilaku nih, ada yang tahapannya itu saya nggak ngerasa salah. Kalau nggak ngerasa salah, mau kita, kamu harus rehab, kamu harus begini, ya nggak akan masuk. Maka sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai konselor, sebagai psikolog, ya kita edukasinya jangan edukasi harus rehab, malah tambah menjauh. Tapi berikan dulu dampak penggunaan itu aja dulu. Nah, dikasih nyaman dulu kali yang ngomong. Dikasih nyaman dulu, gitu. Iya. Kasihkan tempat yang nyaman, kasihkan dampak-dampak penggunaan itu seperti apa. Kemudian di tahap yang kedua, saat mereka mulai berpikir bahwa kayaknya saya salah deh, mulai ambivalen, mulai bingung apakah saya salah ataukah ini benar. Nah, itu sudah mulai masuk keluarga atau lingkungan sekitar dengan dikuatkan bahwa yuk dikasih semangat supaya dia mau berobat ini tadi, dan diberikan motivasi bahwa atau dihargai bahwa dia pernah melakukan perjuangan. Nah, jadi dihargai itu dia pernah di fase bahwa dia itu pernah berjuang, pernah benar. Jangan disalah-salahin dulu. Jangan disalahin terus. Ada penghargaannya dong. Betul. Kemudian ada di fase bahwa dia itu saya kayaknya udah ada rencana mau berubah. Nah, itu saatnya kita dukung, berikan dampak-dampaknya atau strateginya atau sesuatu yang bisa mendukung dia untuk berubah. Kemudian ada tahapannya lagi, ini saatnya nih, ada aksinya, saatnya saya berubah. Nah, dikasih potensi-potensi yang mendukung dia berubah apa saja. Kamu punya kelebihan ini, kalau kamu berubah, kamu punya potensi-potensi ini. Nah, nanti ada tahapannya lagi untuk dia bertahan, tahap maintenance. Tahap maintenance itu berikan strategi-strategi untuk dia, kalau supaya kamu bisa bertahan, ada ini loh cara-caranya, strateginya seperti ini. Nanti kalau ada sesuatu, caranya seperti ini ngatasinya. Nah, nanti ada tahap lagi, tahap relapse. Nah, saat relapse itu tadi yang dikatakan Mas Agus, kalau suatu saat timbul keinginan untuk pakai lagi, jangan diomel-omelin. Tapi kasih tahu caranya, dirangkul, dikasih tahu ada strategi khusus, dikasih tempat kenyamanan lagi, supaya nggak malah timbul benar-benar
rasa inginnya itu malah jadi sesuatu yang diwujudkan. Baik. Dan itu kembali lagi ke keluarga. Coba semua ibu-ibu dan bapak-bapak ngasih taunya kayak Mbak Jatuh ini ya. Kayaknya sukses semua ini dalam upaya pencegahan narkoba. Mbak Jatuh terima kasih sekali. Mas Agustinus saya masih pengen dengar ceritanya tapi waktunya sudah habis. Mungkin besok next time kita angkat tema ini lagi ya. Dokter matur nuwun untuk informasinya. Pak Kus juga terima kasih. Ya, dan sampai di sini obrolan kita mengenai upaya dalam pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan nafsa dalam ranah publik. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Salam sehat untuk kita semua, jauhi narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat untuk jiwaku, beri kicauan madu untuk hidupku, ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam, beri semangat untuk jiwaku, beri kicauan madu untuk hidupku, ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Oh, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa.
waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wajan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat. Minggir. Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria. Kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan, Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku saka ngendi wae to? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh, Bu. Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh, Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa tuh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah, terus kalau ASI eksklusif itu apa, Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan. Soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi. Kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASI-nya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf.
Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. Mosok sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.